Oke, baik, kita masuk pertemuan yang kelima tentang perulangan ya atau looping. Nah, perulangan atau looping ini adalah perintah yang kita gunakan untuk mengulang statement atau perintah ataupun kita bilang suatu tugas, suatu pekerjaan. Nah, jadi tujuannya adalah kita menghemat waktu ya. Jadi lebih efektif dari sisi waktu dan efisien. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan suatu tugas atau suatu perintah sebanyak 10 kali. Nah, kalau kamu nggak menggunakan perintah looping, maka kamu harus menggunakan atau melakukan pekerjaan itu sebanyak 10 kali, ya. Nah, tapi kalau kamu dengan menggunakan perintah perulangan atau looping, kamu hanya cukup membuat perintahnya, mengetik perintahnya sekali, kemudian nanti sisanya yang melakukan perulangan itu adalah perintah loopingnya. Ya, jadi lebih cepat, lebih efektif ya. Nah, itu dia. Nah, di sini ada 3 bentuk perulangan. Yang pertama for. For itu adalah perulangan di mana jumlah perulangan sudah diketahui. Kemudian yang kedua ada while. While ini ada 2 jenis, ada while saja, ada yang do while. Yaitu perulangan dilakukan selama kondisi bernilai benar. Sebenarnya for juga sama, perulangan dilakukan dengan kondisi bernilai benar juga, ya. Nah, kemudian untuk yang while ini juga dia sebetulnya perulangan yang jumlah perulangan sudah diketahui juga bisa, ya, juga bisa. Oke, kemudian ketiga ada for each. Nah, for each ini adalah perulangan biasa digunakan untuk membaca data array. Nah, untuk yang for each ini tidak kita bahas hari ini, nanti kita bahas pertemuan ke-6 bersamaan dengan tipe data array. Jadi array ini tipe data ya, masih ingat ya. Jadi nanti kita bahas minggu depan. Untuk hari ini kita bahas hanya 2 atau 3, for, while, dan do while ya. Nah, kita masuk yang pertama untuk yang for. Sintaksnya adalah for, kemudian buka kurung, kita masukkan nilai awal, atau nilai awal perulangannya, kemudian kondisinya apa, berarti kondisi ini harus bernilai benar. Kalau dia bernilai salah, maka perulangan tidak dilakukan. Kemudian kondisi ini juga bisa menentukan nilai akhir dari perulangannya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah increment atau decrement. Kalau increment berarti nanti nilai perulangannya bertambah-tambah gitu ya. Kalau decrement berarti nilai perulangannya berkurang. Ya. Itu increment dan decrement. Kemudian contohnya ada saya buat di bawah. Nilai awal saya set 1. Ya. I ini variabel ya. I ini adalah variabel. Nggak mesti harus I, pakai A, pakai X, pakai Y bisa ya. Ini cuma saya contoh pakai I. I-nya saya buat sama dengan 1, berarti nilai awalnya bernilai 1. Kemudian kondisinya adalah selama I lebih kecil sama dengan 5. Ya. Kondisinya adalah selama I lebih kecil sama dengan 5. Kemudian di sini saya pakai increment. Artinya I bertambah-tambah 1. Ya. Nah, jadi nilai akhir dari perulangan sudah bisa kita tebak, yaitu 5. Jadi perulangannya yaitu 5 kali. Ya, dari sini kita udah tahu perulangannya itu sebanyak 5 kali. Karena kalau dia I-nya sudah bernilai 6, sudah lewat 5. Ya. Jadi misalnya pada saat perulangan pertama I-nya 1. Oke. I1 ya, I sama 1, berarti di sini 1 ya. 1 lebih kecil sama dengan 5. Betul ya? Nah, karena betul berarti lakukanlah statement. Nah, kemudian perulangan kedua, I bernilai 2. Kenapa bisa 2? Karena I tambah 1. 2 lebih kecil sama dengan 5, iya, maka lakukan ini yang kedua kali. Kemudian ketiga, I bernilai 3. Karena 2 ditambah 1, jadi 3. 3 lebih kecil dari 5, iya, betul. Maka lakukan statementnya yang ketiga kali. Nah, nanti sampailah misalnya ke 5, I-nya sudah bernilai 5. 5 lebih kecil sama dengan 5. Iya ya, betul ya. 5 lebih kecil sama dengan 5, betul. Karena betul dia lakukan statement yang kelima kali. Kemudian tambah 1 lagi. I
5 tambah 1 jadi 6. 6 lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Nah, karena tidak, maka perulangan selesai. Jadi hasil dari ini, dia membaca statementnya sebanyak 5 kali. Ya. Nah, jadi di sini variabel i boleh kita sebut dia fungsinya sebagai counter. Ya, counter maksudnya penghitung jumlah perulangannya. Ya, itu dia. Kita masuk ke nanti kamu lihat di bahan prakteknya ya. Nanti ada di situ latihannya perulangan 1.php. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, saya tampilkan dulu hasilnya. Ini yang pertama. Jadi saya mau mencetak angka 1 sampai 10. Ya, saya mau mencetak angka 1 sampai 10. Nah, di sini saya gunakan perulangan for. Karena saya mau mulai dari 1, maka i-nya saya set 1. Kemudian karena terakhirnya 10, maka saya buat nilai akhirnya 10. Kemudian kondisinya adalah selama i lebih kecil sama dengan 10. Kemudian di sini saya buat i tambah 1. Ya, karena dia nilai perulangannya bertambah ya. Dari 1 jadi 2, 3, 4 sampai terakhir 10. Nah, kemudian di sini saya echo i. Kemudian diikuti dengan spasi kosong supaya tidak lengket maksudnya ya. Nah, saya jelaskan. Pertama kali nilai i bernilai 1. 1 lebih kecil sama dengan 10. Betul. Kalau betul berarti cetak i. I tadi 1. Oke. Kemudian diikuti spasi. Spasi sekali. Kemudian lanjut perulang kedua, i bernilai 2. Karena 1 tambah 1. Jadi 2. 2 lebih kecil dari 10. Betul ya? Nah, karena betul, cetaklah i. Berarti cetaklah 2. 2, kemudian spasi. Lanjut perulangan ketiga. 3 lebih kecil dari 10. Betul. Cetak 3. Spasi. Dan seterusnya sampai i bernilai 10. 10 lebih kecil sama dengan 10. Iya. Cetak 10. Spasi. Nah, kemudian perulangan berikutnya i sudah bernilai 11. 11 lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Nah, karena tidak, maka tidak dibaca lagi yang ini. Maka hasilnya adalah 1 sampai 10 saja. Ya. Oke, artinya 11 tidak lagi. Nah, jadi kalau misalnya ini tandanya harus kamu perhatikan ya. Nah, jangan terbalik. Kalau kamu buat terbalik, nanti berarti misalnya peluang pertama 1. 1 lebih besar sama dengan 10? Tidak. Ya udah. Nggak dijalankan lagi. Jadi hasilnya tidak ada, kosong. Ya. Karena begitu peluang pertama saja kondisinya sudah salah. Ya, masa 1 lebih besar sama dengan 10? Enggak ya. Nah, jadi tanda lebih kecil lebih besarnya harus kamu perhatikan. Nah, jadi itu ceritanya 1 sampai 10. Jadi kalau misalnya saya mau mulai 5 sampai 15, ya udah tinggal kamu ganti saja. 5, di sini 15. Maka dia mulai dari 5 sampai 15. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau buat 15 dari 15 sampai 5. Turun dia. Ini kan 5, 6, 7 sampai 15. Nah, sekarang saya mau tukar dari 15, 14, 13 sampai angka 5. Nah, kalau kamu mau buat seperti itu, maka yang pertama nilai awal sudah pasti harus kamu mulai dari 15. Karena kamu mau mulai dari 15, maka nilai awal dari variabelnya adalah 15. Nah, kemudian nilai akhirnya, berarti kan terakhir 5 ya. Di sini kamu buat 5. Nah, kan nggak mungkin 15 lebih kecil sama dengan 5. Nggak mungkin. Maka kamu balikkan. 15 lebih besar sama dengan 5. Oke? Nah, karena perulangannya ini turun, 15, 14, 13, 12, sampai 5, maka tidak boleh kamu pakai plus-plus, tapi kamu pakai yang decrement. Min-min. Oke, saya simpan. Nah, maka hasilnya adalah 15, 14, 13, 12, sampai 5. Ya. Nah, untuk cara bacanya ya sama seperti yang tadi ya.
Nah, seperti itu. Jadi selama nilai awal memenuhi kondisi, bukan nilai awal ya, maksudnya selama I memenuhi kondisi, maka lakukan perulangan. Tapi kalau dia sudah lewat dari kondisinya, sudah salah, maka selesai. Oke, itu dia ya. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Di sini ada teks. Teks ini makin lama makin kecil ya. Nah, ini saya gunakan atau saya manfaatkan namanya tag heading HTML. Nah, tag heading ini kan dia ada 6. Kalau kamu masih ingat dia ada 6, ada H1, paling besar H1, paling kecil adalah H6. Oke, jadi ada H1 sampai H6. Nah, berarti kan ada 6 kali ya. Nah, kalau misalnya saya buat di HTML, maka harus saya buat 6 tag. Ya, disebut tag ya. 6 tag-nya. Nah, kalau saya gunakan looping, perulangan, maka cukup hello world-nya saya tulis sekali. Perulangannya saya mulai dari 1 sampai 6, plus plus. Kemudian H-nya saya masukkan dengan variabel I. Kemudian tutup H-nya juga dengan variabel I. Jadi kalau misalnya I-nya 1, berarti H1, hello world, tutup H1. Nanti perulangan yang kedua, I-nya bernilai 2, berarti H2, hello world, tutup H2, dan seterusnya sampai 6. Ya, maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu mau mulai dari 6 dulu, dari besar, dari kecil ke besar, maka ya sama aja, balikkan aja. Ya. Karena nilai awal lebih besar ya. Nah, maka dari kecil ke besar. Oke ya. Nah, pokoknya sama lah ya, sama aja. Kemudian ketiga, yang ketiga juga sama, cuma saya pakai variabel. Untuk nilai awal dan nilai akhirnya saya ganti dengan variabel. Jadi nilai awal saya buat 15, nilai akhir saya buat 2. Berarti di sini adalah I sama dengan 15, ini pakai variabel ya, sama. Kemudian I lebih besar, selama I lebih besar sama dengan akhir, berarti 2. Tadi 5 ya. Nah, sama lah ini. Cuma di sini saya pakai 2. Nah, kemudian di sini tadi kan I min ya, berarti artinya I berkurang 1. Nah, kalau ini maksudnya I sama dengan I kurang 3. Penulisan singkatnya, kalau kamu mau tulis seperti ini, penulisan singkatnya ya jadi itu I min sama dengan 3. Artinya sama. Ini adalah bentuk penyingkatannya saja dari ini. Jadi kalau misalnya I sama dengan I tambah 3, maka di sini tambah 3. Ya, jadi sebetulnya sama ya, cara bacanya sama, cuma itu singkatannya saja. Nah, jadi kalau dia I min sama dengan 3, berarti sekali kurang itu kurang 3, bukan kurang 1, dia kurang 3. Ya. Nah, jadi kalau tadi diawali dengan 15, sama, berarti dia cetak 15 dulu. Oke, kalau tadi kan berarti 15, 14, 13 gitu ya. Nah, dia cuma lompat 3. Habis 15, kan nilai awal 15. Ini kan 2. Ya. Berarti 15 lebih besar dari 2? Iya, betul. Cetaklah I, cetaklah 15. Kemudian spasi. Berikutnya, perulangan yang kedua, nilai I bukan 14, tapi menjadi 12. Kenapa 12? Karena I dipotong 3, dikurangi 3. Berarti tadi 15 kurang 3 jadi 12. Nah, kemudian cek lagi kondisinya. Apakah 12 lebih besar sama dengan 2? Betul. Maka cetak I. Lanjutlah 12. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sampai 3. Oke, maka nanti hasilnya ini ya. 15, 12, 9, 6, 3. Jadi kurang-kurang 3. Jadi kalau misalnya saya nggak mau kurang-kurang 3, saya mau kurang-kurang 2, ya udah buat 2. 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3. Kalau yang tadi kan kurang-kurang 1 ya. Ini kurang-kurang atau lompat-lompat atau step namanya step 2. Gitu ya. Oke, itu yang ke-3 ya.
Nah, kita masuk yang keempat. Nah, 4 ini saya mau buat bentuk seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sama dengan berapa nilainya. Gitu ya. Jadi kalau saya mau buat penjumlahannya, yang ini ya. Jadi ini saya ada buat variabel, sebuah variabel nilainya 5. 5 itu maksudnya angkanya sampai 5. Atau batasnya sampai 5. Jadi kalau saya mau tambah sampai 10, maka hasilnya 1, 2, sampai 10, totalnya 55. Ya, jadi kalau kamu pakai kalkulator, hitungnya ya 55. Ya. Oke, jadi itulah N ya. Nah, jadi untuk membuat seperti ini, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. Atau 3 kendala, 3 masalah ya. Masalah pertama atau kendala pertama adalah bagaimana kamu membuat perulangan dari 1 sampai 5 seperti yang ini. Ya, artinya kita mencetak angkanya dulu. Abaikan dulu tanda tambah sama dengan dan angka 15, abaikan dulu. Jadi bagaimana kita mencetak 1 sampai 5 dulu. Oke? Nah, itu adalah ini saya tutup dulu lah ya. Oke. Nah, jadi karena perulangan dimulai dari 1 sampai berapa kita belum tahu. Sampai berapa belum tahu. Sesuai dengan nilai N. Maka di sini nilai awal 1, nilai akhirnya adalah N. Ya, tergantung ini. Kalau saya buat di sini 50, ya, maka nanti sampai 50. Ya. Jadi tergantung N. Itulah fungsi variabel ya. Nah, itulah hasilnya 1 sampai 5. Berarti masalah pertama sudah selesai. Jadi saya sudah berhasil mencetak 1 sampai 5. Nah, sekarang berikutnya adalah saya mau membuat tambah-tambahnya ya. 1 tambah, 2 tambah, 3 tambah, 4 tambah, 5 tambah. 5 enggak ada lagi. Sampai 5, begitu 5 dia bukan pakai tanda tambah tapi dia belakangnya pakai tanda sama dengan. Gitu ya. Nah, untuk membuat seperti itu kita perlu namanya percabangan. Di sini saya pakai if ya. Nah, apa yang mau kita cek? Yang kita cek itu adalah kamu lihat di sini, pada saat nilainya 1, dia pakai tanda tambah, pada saat 2 tambah, 3 tambah, 4 tambah. Nah, kalau sudah 5, dia pakai sama dengan. Oke, saya kasih contoh lain, misalnya 8. 1 tambah, 2 tambah, 3 tambah, 4 tambah, 5 tambah, 6 tambah, 7 tambah, begitu 8, dia pakai sama dengan. Ya. Saya kasih lagi contoh, misalnya 3. 1 tambah, 2 tambah, 3 sama dengan. Nah, di sini kamu sudah bisa menangkap polanya. Polanya itu adalah, atau triknya itu adalah, kalau dia sudah merupakan perulangan yang terakhir, 3 ya di sini ya, kamu nampak 3 di sini berarti sama dengan N ya. N3 ya, sesuai ya. Jadi kalau di sini 5 berarti perulangan terakhir atau angka yang di paling belakang itu pasti 5. Kalau N-nya 10 berarti angka yang paling di belakang itu adalah 10. Oke. Nah, kalau dia merupakan perulangan terakhir, pakai belakangnya sama dengan. Kalau dia bukan merupakan perulangan yang terakhir, selama dia bukan perulangan terakhir, pakai belakangnya tanda tambah. Nah, itulah kodenya ini. Jadi saya cek I-nya, I ini kan berisi angka ya, 1, 2, 3 kan. Saya cek selama I ini tidak sama dengan N, berarti bukan merupakan perulangan terakhir ya. Oke, selama I bukan merupakan I tidak sama dengan N, maka cetak echo. Tadi I-nya sudah saya cetak di awal. Lanjut echo tanda tambah. Tapi kalau dia sudah merupakan perulangan yang terakhir, cetak pakai sama dengan di belakang. Ya. Oke, makasihnya seperti ini. Jadi masalah kedua sudah selesai. Kita masuk masalah ketiga, bagaimana kita menghitung hasilnya. Ya, bukan diketik ya.
Bukan kamu main ketik 15. Ya, bukan. Jadi kita siapkan dulu sebuah variabel. Apa maksudnya, Vina? Nah, jadi kita siapkan sebuah variabel, misalnya saya buat di sini hasil, ya. Hasil saya buat dulu 0. Ya, saya buat dulu awalnya 0. Kemudian di tiap perulangan saya lakukan penjumlahan, yaitu hasil plus sama dengan i. Ini bentuknya sama ya, yang tadi. Jadi pada saat perulangan pertama, i kan bernilai 1. Oke. Pada saat I1 kan hasil sama, ini kan maksudnya hasil sama dengan hasil tambah I ya. Seperti ini ya. Nah, berarti hasil sama dengan hasil ditambah I. Oke. Ini masih perulangan pertama ya. Artinya I masih 1. Nah, di awal hasil ini kan masih 0. 0 ditambah I 1. Berarti hasilnya 1. Oke. Berarti perulangan pertama, pada saat perulangan pertama, hasil ini bernilai 1. Oke. Itu dari 0 ditambah 1. Masuklah di perulangan yang kedua. Oke, masuklah di perulangan kedua. Di perulangan kedua, I sudah bernilai 2. Oke. Hasil sama dengan hasil tambah I. Hasil sama dengan 1 ditambah 2. Hasilnya jadi 3. Lanjut perulangan ketiga, I bernilai 3. Berarti hasil sama dengan 3 ditambah 3. Berarti 6. Oke, berarti di saat perulangan yang ketiga, hasilnya sudah bernilai 6. Sampailah nanti yang keempat, berarti 10. Kemudian yang kelima, 5, berarti 15. Karena perulangan kita sampai 5, berarti hasil yang terakhir di perulangan yang kelima bernilai 15. Maka untuk mencetak hasilnya, kita sambungkan di belakang. Jangan di sini. Di sini kan bukan merupakan perulangan terakhir. Yang menjadi perulangan terakhir yang ada sama dengan. Maka hasilnya kita tempel di belakang sama dengannya. Ya. Oke, itulah hasilnya ya. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk yang ke-5. Ini juga sama. Cuma ini hanya perulangan di dalam perulangan. For di dalam for. Jadi contohnya ini yang menggunakan for di dalam for adalah kita membuat tabel. Ya, tabel ini masih kita gunakan perintah atau tag HTML. Ya, ini tag HTML ya. Nah, jadi di sini saya siapkan 2 variabel namanya baris dan satu lagi namanya kolom. Baris itu saya set 3, kolom itu 5. Ya, sesuai hasilnya ya. 3 baris, 5 kolom. Jadi di sini saya buat dulu kolom. Memang perintah HTML untuk membuat tabel kita duluan membuat baris ya. Setelah kita buat baris, dalamnya baru kita buat kolom. Maka pertama kita looping dulu barisnya. Ini kamu udah tahu lah ya. Berarti I1 sampai 3. Barisnya 3. Oke. Jadi setelah nilai barisnya bernilai 1, dia cetak TR. Dia cetak TR. Kemudian setelah dia cetak TR, dia mau membuat TD atau membuat kolom. Nah, di kolom ini saya minta adalah 5. Maka dia lakukan lagi looping dengan variabel yang berbeda ya. Ini R maksudnya row, C itu maksudnya kolom. Nah, jadi dia 1 sampai 5. Maka echo 5 kali TD. Berarti 5 kali kolom. Maka dapatlah 1 baris 5 kolom. Oke ya. Nah, jadi nanti lanjut perulangan kedua, barisnya atau R-nya sudah bernilai 2. 2, kemudian looping lagi 5 kolom. Maka dapatlah ini, baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, sampai baris 2, kolom 5. Kemudian lanjut yang baris ketiga. Ya, baris 3, kolom 5, ya habis. Nggak ada baris keempat, sesuai dengan variabel.
Kalau kamu mau tambah, ya kamu tambah di sini. Ini mau kurang, ya kurang di variabelnya. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau kamu diminta membuat ini tidak pakai looping, ya lebih capek. Ya oke lah kalau hanya 4 baris 4 kolom mungkin cepat lah ya kamu membuat tinggal copy paste. Tapi kalau misalnya kamu mau diminta buat 40 baris 40 kolom, nah kalau di sini cepat. Jadi jangan sampai 40 lah ya, terlalu banyak. Misalnya 20. Nah, inilah hasilnya. Nah, itulah fungsi atau tujuan dari looping. Yang cepat, ya hemat waktu. Ya, nah, itu dia. Oke, itu untuk for. Nah, waktu kita juga tinggal 3 menit. Kita masuk yang berikutnya. Ada while. While itu sintaksnya dia lebih simpel. Dia hanya mengecek kondisi. Jadi selama kondisi benar-benar, lakukan statement. Jika kondisi salah, ya keluar dari perulangan. Ya. Contohnya misalnya I sama dengan 1. Nilai awal I sama dengan 1. Kemudian saya buat kondisinya, selama kondisi I lebih kecil sama dengan 5, maka saya cetak I. Kemudian I++. Nanti di tempat kamu nggak ada ini ya. Nanti kamu tambahkan. Ini saya lupa ketiknya. Ya. Jadi kita masuk yang ini, sama dia. Jadi X-nya saya buat di sini X-nya, X1 lebih kecil dari 5, ini sama. Jadi hasilnya adalah 1 sampai 5. Jadi begitu I-nya sudah bernilai 6, ini maksudnya X++ ya, sama. Jadi kalau I-nya sudah bernilai 6, 6 lebih kecil sama dengan 5, tidak. Karena tidak, looping selesai. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir ada dual. Dual sama seperti while, bentuknya sama. Cuma bedanya, while pengecekan kondisinya berada di bawah. Kalau yang tadi while kan kondisinya pengecekan kondisi di atas. Baru baca statement. Kalau betul kondisinya dia lakukan statement. Kalau dual beda. Dia lakukan dulu minimal 1 kali statement, baru dia cek kondisinya di bawah. Ya, artinya lolos dia. Meskipun kondisinya salah ya, tapi tetap dilakukan statement sekali. Karena pengecekan kondisi di bawah, di akhir. Contoh, ini yang tadi lah ya. Contohnya di sini saja. Nah, sekarang saya buat X-nya bernilai 6. Tadi 1 ya. Sekarang bernilai 6. Oke. Kemudian saya cetak X, kemudian X tambah 1. Berarti di sini tercetaklah angka 6. Karena nggak ada pengecekan kondisi ya. Di sini nggak ada pengecekan kondisi. Jadi begitu langsung nilai X-nya 6, langsung saya cetak echo X. Berarti 6. Kemudian X tambah 1. Berarti sekarang X-nya bernilai 7. Tapi nggak dicetak ya, 7. Nah, baru dicek kondisi. Apakah 7 lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Ya, 7 tidak lebih kecil sama dengan 5. Karena tidak betul kondisinya false, maka perulangan selesai. Nah, pada saat perulangan selesai, tetap tercetak satu angka, yaitu 6. Ya, maka di sini hasilnya adalah tetap tercetak minimal satu angka, yaitu 6. Meskipun kondisinya salah. Ya, nah, nanti kamu pelan-pelan kamu testing. Kemudian yang terakhir for each, ini nanti kita lanjut minggu depan. Ya. Oke, itu saja materi kita untuk hari ini. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan?